Baik, Anda masih tetap bersama saya di acara Live Talkshow Sudut Pandang, sebuah acara talkshow yang ingin melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang seharusnya. Dan kita mengambil tema sekarang adalah aktualisasi ideologi Pancasila di era demokrasi. Dan bagi Anda para pemirsa TV9 yang ingin ikut terlibat, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan atau aktualisasi Pancasila saat ini, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 5660109. Mas Bambang, ini salah satu dampak dari globalisasi itu kan masuknya aliran-aliran dari, tidak hanya dari barat. Betul. Yang juga menarik itu aliran yang masuk dari timur, dalam hal ini Timur Tengah, dalam bentuk ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan Islam yang agak sedikit kanan gitu ya, agak sedikit radikal, yang kemudian mereka bercita-cita mendirikan sebuah negara Islam. Nah, sekarang Anda apa pendapat Anda sehingga mereka menganggap Pancasila tidak penting, mestinya Islam sebagai dasar negaranya? Gimana? Jadi gini, Mas, awalnya itu saya yakin itu diawali dari kekecewaan mereka, kecewaan yang berkepanjangan atas Pancasila itu sendiri. Karena akhirnya terjadi fitnah atas Pancasila. Karena apa? Karena para pelaksananya justru tidak pernah melaksanakan Pancasila secara totalitas, hingga akhirnya terjadi mafia di mana-mana, korupsi di mana-mana. Nah, akhirnya begitu pemuda-pemuda kita mendapat aliran dari luar tadi yang katakanlah radikal itu, mereka langsung menangkap gitu. Karena dianggap bahwa aliran inilah yang bisa membuat Indonesia bebas dari segala macam keangkaran murkaan gitu. Di satu sisi, selain fitnah terhadap Pancasila yang akhirnya terjadi itu gitu, akhirnya mereka tidak yakin pula bahwa Pancasila bisa menjadi solusi atas negeri ini, karena memang mereka tidak paham, karena memang belum ada keterangan tentang itu hingga sekarang gitu. Baik, Mas, ini tadi terkait dengan yang aliran tadi. Ya, gimana? Jadi ini memang kekurang paham atas Pancasila ini, Mas, yang akhirnya membuat orang tidak tahu gitu, bahwa ternyata Pancasila itu tujuan besar di balik Pancasila membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sujud, tunduk patuh pada Tuhannya apapun golongan agamanya. Oke, pertanyaan saya, Anda menemukan bahwa Pancasila ini mengajak bangsa Indonesia sebagai konsep yang sujud gitu ya. Itu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Strategi bintang ya? Iya, jadi kita menggunakan strategi bintang dalam Desain Agung Bangsa Indonesia itu menggunakan strategi bintang. Karena bintang itu mempunyai tiga. Pertama, dia alat pelempar setan gitu. Dia sangat indah bila dilihat. Dia juga bisa menjadi petunjuk ketika dalam kegelapan. Di sini kita juga membahaskan tentang kepemimpinan Garuda, dalam arti kepemimpinan Pancasila, yaitu bangsa yang sujud. Seorang pemimpin itu harus berani berdiri di bawah telapak kaki rakyat. Padahal selama ini kita selalu melihat pemimpin selalu berdiri di atas kepala rakyat. Bahkan penderitaan rakyat. Iya, hari menghisap darah rakyat ini yang terjadi. Yang saya maksud pemimpin ini bukan hanya di level eksekutif tapi juga ada di tempat-tempat yang lain, mungkin pemimpin negara lain, di anggota dewan, di mana di mana-mana itu. Itu yang harusnya mereka berani berdiri di bawah telapak kaki rakyat. Kedua, tentang demokrasi, Mas. Telah terjadi kesalahpahaman persepsi dalam demokrasi. Orang menganggap bahwa yang namanya demokrasi itu harus ada banyak partai. Padahal tidak harus seperti itu. Tidak harus. Di Amerika saja malah dua ya. Dua partai, iya. Dan itu sistemnya gitu. Dan padahal demokrasi itu diadakan untuk dua hal sebetulnya. Pertama, agar negara tidak jatuh ke tangan seseorang maupun kelompok berwatak jahat. Yang kedua, agar rakyat menjadi yang dipertuan agung di negerinya. Kalau dua ini sudah tercapai, rakyat tidak peduli dengan sistem demokrasi. Nah, dulu di negeri ini sudah pernah, Mas, ada sebuah negara, meskipun itu kerajaan, yaitu Ratu Sima, di zaman Ratu Sima. Yang sangat terkenal, sangat adil. Iya, sangat adil. Rakyat lo tidak peduli, padahal waktu itu belum ada partai. Gitu. Belum ada partai. Juga waktu di zamannya Hayam Wuruk, Majapahit. Beliau sangat adil. Bahkan beliau pernah menghukum menterinya gara-gara menterinya pernah salah menghukum orang. Akhirnya menteri harus dihukum mati. Karena dia sangat cinta dengan rakyat. Dia berdiri di atas telapak kaki rakyat. Ini yang kesalah kaprahan kita tentang demokrasi ini yang harus segera diperbaiki, termasuk dengan nasionalisme, Mas.
sekarang ini banyak nasionalisme orang itu hanya sebatas kerongkongan, tidak sampai di hati gitu. Hingga dia bicara nasionalisme tapi sifatnya jauh dari nasionalisme. Padahal seorang nasionalis itu tidak akan menyakiti maupun merugikan saudaranya juga negaranya dengan tangan maupun lisannya. Tapi yang terjadi saat ini, begitu banyak orang suka menyakiti saudaranya, misalkan jual beli hukum dan sebagainya, juga dengan kasus-kasus korupsi akhirnya merugikan negaranya. Jadi di buku ini saya jelaskan semuanya tentang sudut pandang luhur pertiwi dengan strategi bintangnya yang menuju bangsa yang menjadi bangsa yang sujud. Jadi kalau golongan kanan tadi, teman-teman dari golongan yang ingin mendirikan negara Islam, mereka tidak setuju dengan demokrasi. Tetapi saya sudah komunikasi dengan mereka. Sewaktu saya paparkan demokrasi versi ini menuju bangsa yang sujud, mereka berbalik. Bahkan mereka bisa gonjang. Ternyata Indonesia kok bagus ya Pancasilanya. Dari mana, bagaimana Anda menjelaskan itu? Saya jelaskan tentang alur berpikir saja. Gitu. Bahwa yang mereka terima saat ini tentang demokrasi itu seperti apa, Pancasila itu seperti apa, itu karena mereka melihat suatu gambaran cermin yang buruk yang selama ini ada di depan mereka. Tapi mereka belum tahu hakikatnya. Artinya Indonesia sudah dianggap sebagai negara kafir itu aja kayaknya. Iya, karena apa? Perilaku manusianya, maaf. Padahal Pancasila itu membawa orang, menguatkan keimanan seseorang. Tapi yang terjadi saat ini, orang itu kafir setelah beriman sepertinya, Mas. Ya ini yang parahnya kan di sini. Jadi ada orang tidak baik itu bukan karena agamanya jelek gitu kan? Karena dia tidak melaksanakan agamanya kan gitu. Betul. Sebagaimana juga Pancasila juga itu bagus, tapi karena bangsa Indonesia tidak menjalankan Pancasila maka jadi. Masa gini Mas, kalau ada umat katakanlah umat Islam ya, dia Islam gitu. Terus dia melakukan berbagai perbuatan yang melanggar agama, misalkan dia korupsi, dia zina. Masa Qurannya yang harus diganti? Iya, betul. Gitu. Kan tidak. Itulah. Mas Bambang, 5 sila itu kan semuanya ada di dalam Al-Quran ya? Betul. Ada di dalam ajaran agama manapun. Manapun ya. Juga ada sebetulnya kelima sila itu merupakan bawaan fitrah dari manusia, Mas. Gimana? Bawaan fitrah dari manusia, bahwa manusia itu ingin hidup dengan tenang, aman, nyaman, damai dan sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, orang yang bisa hidup dengan tenang itu ketika dia bisa berhubungan dengan Tuhannya dengan sebuah kekuatan abadi tanpa diusik gitu. Jadi apapun agamanya, ketika mereka membesarkan nama Tuhannya, mengharapkan ridho Tuhannya, kita tidak boleh mengusir mereka. Terus kemudian manusia itu pengen rasa aman gitu. Manusia juga pengen rasa nyaman. Nyaman itu ketika terjadi seperti kita sekarang kan nggak nyaman, antar partai gontoan, antar umat Islam sendiri gontoan, apalagi antar agama. Nah, belum lagi kalau sila keempat, bagaimana kita bisa damai gitu. Baik. Apalagi sejahtera gitu kan, jauh dari seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Sebelum dilanjutkan, baik para pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi bagaimana seharusnya kita mengurai benang kusut tentang minimnya pemahaman kita dan pelaksanaan terhadap Pancasila. Mari kita ikuti selingan berikut ini. Jangan kemana-mana.